gue nggak mau sidang, nggak mood gitu. Kocak sih menurut gua. Restorannya akhirnya harus bikin lobster rendang cuman buat dia nih. Ternyata selama di hotel tuh ada sebuah kejanggalan yang disadari sama pihak hotel. Sewa stylist biar dia kalau datang ke persidangan tuh terlihat fancy. Baju-bajunya udah bagus lah pokoknya itu. Halo guys, balik lagi di Ya Memang. Nah, kali ini tuh gue mau membahas sebuah bisa dibilang series ya, series yang lagi booming-boomingnya, yang pasti kalian tahu tentang penipuan. Series itu namanya Inventing Anna. Nah, buat yang belum tahu, Inventing Anna itu kayak menceritakan seorang wanita nih yang pinter banget menipu. Jadi ceritanya dia kayak pura-pura jadi orang kaya gitu. Padahal dia sebenarnya nggak kaya dan karena nggak punya apa-apa gitu. Nah, buat kalian mungkin yang belum nonton, ini gue mau menceritakan cerita aslinya nih. Nah, kisah nyata itu adalah ceritanya dari seorang Anna Delvey. Nah, kita mundur ke tahun 2016 nih. Di tahun 2016 itu Anna Delvey muncul. Nama Anna Delvey mulai dikenal karena dia tuh sering datang ke pesta-pesta dan istilahnya di situ dia kayak membuat orang terkagum-kagum gitu loh dengan wah, nggak tahu karena cantiknya, nggak tahu karena badannya nggak tahu ya, tapi di situ di riset yang gue lihat, dibilangin kalau orang-orang terkesima karena kekayaan dia. Jadi kayak seakan-akan dia kaya banget gitu dan dia itu sering datang ke pesta-pesta orang terkenal. Dan seakan dia juga kayak di kalangan sosialita itu seakan dia kayak kenal sama kalau di sini kenal sama Raffi Nagita, kenal sama orang-orang kaya lah pokoknya intinya. Jadi hal itulah yang membuat dia terkenal di tahun 2016 itu. Nah, nggak cuma itu, dia juga ternyata tinggal di hotel termahal di New York City dan makan di restoran mahal, tapi pesennya itu dia kadang pesen yang nggak ada di menu. Jadi kayak buatin lobster rendang dong, nah kayak gitu. Dia terus restorannya akhirnya harus bikin lobster rendang cuman buat dia nih. Terus katanya juga dia pasang bulu mata nih, bulu mata palsu, extension. Kalau biasa kan kita cari yang promo ya 150.000, dia carinya yang 5 juta. Entah 5 juta sepasang atau 5 juta satu mata doang, gitu. Kalau gue kayak 5 juta nggak satu mata sih, setengah, seperempat gitu doang bisa bayarnya. Nah, katanya juga dia selama misal dia tinggal di hotel, terus makan-makan di restoran, itu dia sering memberi tips. Kan kalau di luar negeri tuh kayak udah biasa gitu loh ngasih tips, dan tipsnya tuh nggak cuman istilahnya kalau di sini tuh nggak cuman 10.000, 20.000, nggak. Tipsnya itu katanya bisa sampai 1 jutaan. Kalau dikursin ya, 1 jutaan lah kalau kita tinggal di sana sekitar itu. Dan lumayan kan tips segitu, itu buat tips satu orang doang katanya. Nah, cuman yang dicurigakan adalah dia itu sering kalau kita sebagai orang awam gitu, dia itu sering ngeluarin duit-duit itu, tapi nggak tahu nih asalnya dari mana. Nah, tapi kalau tanya ke yang di Instagram dia kan dia sering ngeposting bareng orang-orang sosialita gitu ya. Kalau ditanya-tanya tuh ada yang bilang kalau orang tuanya itu bisnis minyak gitu, atau ada yang bilang bisnis energi, biogreen energi kayak tenaga matahari, tenaga surya gitu. Jadi kayak orang kaya gitu. Dan bahkan ada yang bilang juga kalau dia katanya dari keluarga Jerman. Ya gimana nggak kaya kan kalau udah bisnis minyak, bisnis energi, solar energi, terus keluarga kerajaan udah pasti kaya dong. Pasti orang-orang kayak nggak mempertanyakan lah kekayaannya gimana gitu. Tapi ternyata semua itu salah. Dia itu menipu hotel, restoran, bahkan bank dan hampir menghabiskan ratusan ribu dolar buat dirinya dia tuh foya-foya kayak gitu. Nah, luar biasanya nih, dia juga cuma nipu bank, tapi dia juga nipu banyak orang dan meyakinkan orang-orang, bahkan orang awam gitu ya. Bukan cuma orang awam, bahkan orang awam, orang-orang kaya kayak sosialita-sosialita yang di New York itu kalau dia itu orang kaya. Keren banget ya sih dia bisa manipulasi kayak gitu. Nah, kemudian selama di tahun 2016 di pertengahan tahun itu tuh dia sering datang ke pesta-pesta karena pesta-pesta itu yang kebanyakan yang ngadain itu orang-orang kaya dan emang cuman dihadiri orang-orang kaya, katanya di area namanya Hampton, New York. Dan memang area Hampton itu terkenal karena rumah-rumahnya yang besar dan kayak istilahnya kalau kalian tahu Beverly Hills, nah itu kayak Beverly Hills tuh, cuman ini di New Yorknya gitu. Jadi banyak orang-orang kaya yang sosialita yang duitnya tuh bergelimang banget lah pokoknya. Nah, nggak cuma itu juga, dia tuh juga sering datang ke pembukaan galeri seni. Jadi dia punya taste seni kayak orang kaya. Dia juga datang ke restoran mahal, gym mahal, dan villa pinggir pantai di Montage.
Montage ya, Montage nggak tahu, pokoknya itulah. Jadi kayak villa-villa di pinggir pantai, view-nya pantai gitu ya, bayangin aja harganya ya. Pasti kecuali kalau di pinggir sungai kan guys, pasti murah. Ini di pinggir pantai, pasti mahal kan. Pokoknya semua tuh yang dia suka tuh lokasi-lokasi yang banyak orang kayanya, gitu ya. Ingat itu, banyak orang kayanya. Nah, tapi kenapa dia melakukan semua itu? Kenapa dia mau melakukan kayak buat orang menganggap dirinya, "Oh ini si Anna Delvey ini kaya banget," gitu loh. Jadi dia tuh sebenarnya punya goal. Goal dia itu buat beli sebuah gedung, letaknya di area perkotaan gitu, city center pokoknya. Namanya kalau nggak salah Park Avenue South di New York. Nah, tempatnya itu gede banget, gedungnya itu emang gede banget, terus klasik, kalau bisa dilihat tuh kayak klasik banget. Terus bagus lah pokoknya untuk bisnis di sana. Akhirnya dia karena dari goal itu dia approach orang-orang kaya, terus dia share nih ke semua orang kaya yang dia kenal di New York. Dia cerita, pengen bikin gedung ini, pengen bikin gedung ini jadi pusat bisnis gitu loh. Kayak bisa buka museum seni, terus toko, ada restoran, ada bar juga. Pokoknya dia mau ngubah gedung itu jadi pusat sentral bisnis dia. Kalau menurut gue sih keren banget ya, dia punya pandangan buat bisnis ke depannya gitu loh. Nah, tapi pastinya kan daerah situ kan mahal banget karena pasti area dan tempatnya ada. Kalau udah area dan tempatnya di pusat kota itu harganya udah pasti mahal kan, guys. Buat bantu dia mewujudkan keinginan dia itu akhirnya dia istilahnya ngomong sama bank, cerita sama bank buat ngajuin pinjaman nih. Nggak cuma itu, dia mau ngajuin pinjaman juga, terus dia udah siap nih sama financial consultant. Jadi expense pengeluaran apa sih yang dia butuhkan juga. Terus dia juga udah hire public relation buat marketingin tempat dia nanti untuk cara ngembangin bisnisnya itu gimana di area itu. Nah, udah serius nih ke sana kemari, terus nyeritain keinginan dia gitu. Dia tiba-tiba keluar dari New York, pergi. Bilangnya sih kayak katanya ke Jerman, bilang sama temen-temennya katanya ke Jerman buat ngurus ada masalah lah sama visanya gitu. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian, tepatnya itu di sekitar Februari 2017, Anna Delvey ini balik ke New York dan check-in di hotel mewah namanya Eleven Howard. Selama di hotel sana itu dia, ya tau lah ya, udah tinggal di hotel beberapa hari, dia nge-spend banyak uang dong. Belum lagi katanya ikutin kelas gym yang mahal banget, paling mahal lah di situ. Terus makan di restoran mewah yang tadi gue bilang. Restoran itu emang dia udah langganan di situ. Terus saking udah langganannya dan orang-orang di sana mengira dia kaya, akhirnya dia diperbolehkan kayak membuat menu suka-suka dia aja, dan chefnya juga mempersilahkan gitu mau pesen apa, kayak bener-bener disambut kayak bener-bener orang sosialita kaya lah ya. Mungkin kalian belum pernah merasakan karena gue juga belum pernah merasakan karena di sini kaum miskin juga, tapi intinya pokoknya kayak dimanja banget lah. Nah, sampai akhirnya masih di tahun yang sama, di bulan Mei itu hotel nemu keanehan nih. Tagihan dia numpuk di hotel dan restoran juga dijadiin satu kan, karena emang restorannya tuh punya hotel juga. Kredit card yang kayaknya didaftarin itu ternyata nggak bisa digunain. Padahal tagihannya tuh udah numpuk, termasuk makanan juga kan dia tadi di restoran itu. Nah, tapi selama permasalahan itu terjadi tuh, ternyata dia pergi ke luar kota New York dengan menggunakan private jet seharga $35.000. Udah lagi ada masalah, dia keluar nih ke New York. Tapi kayaknya nggak kabur, cuman kayak keluar ke New York yang katanya ke Nebraska kalau nggak salah, terus buat meeting tahunan pemegang saham di perusahaan Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Udah keren banget tuh kan namanya, berarti dia udah pemegang saham lagi, berarti duitnya banyak banget dong. Nah, setelah balik dari Nebraska itu dia dihubungi nih sama foto editor dari Vanity Fair, namanya Rachel Williams. Gue nggak diceritain juga dihubunginya karena apa, tapi mungkin karena dia sosialita kaya, mungkin si Rachel Williams ini kayak mau mengangkat cerita dia gitu loh, jadi sosialita, namanya juga majalah Vanity Fair gitu ya, mau ngangkat cerita dia orang-orang kaya di New York gitu. Akhirnya mereka terbang ke Maroko sama beberapa orang juga, mungkin kayaknya teman-temannya Rachel kali ya, teman-temannya Rachel, terus mungkin temennya si Anna ini juga. Nah, akhirnya mereka di situ tinggal di hotel yang pastinya bisa kalian tebak hotel paling mahal di Maroko kan. Nah, ditulis di artikel yang ternyata dibikin Rachel ini,
Anna itu bilang ke Rachel kalau, "Ya udah gampang lah pokoknya gue bayarin semuanya, tenang, gampang. Pokoknya Rachel tinggal duduk manis doang." Siapa yang nggak mau coba kalau punya temen yang ya udah tinggal bayarin apapun yang dia ada di situ saat itu dia spend. Nah, ternyata selama di hotel tuh ada sebuah kejanggalan yang disadari sama pihak hotel. Orang-orangnya itu udah mintain kredit card-nya nih. Mungkin karena dia udah terlihat kayak orang kaya gitu, pakai private jet, langsung masuk aja kali ya waktu di hotel itu. Terus langsung nggak dimintain apa-apa, nggak dimintain KTP, nggak dimintain credit card, tapi langsung masuk aja tuh dia, langsung check in. Tapi ternyata akhirnya orang hotel tuh mintain credit card dia nih, buat bayar tagihan yang udah menumpuk. Kalau kita mah baru masuk hotel aja udah diusir kali ya sama satpam. Udah, "Lu ngapain deh di sini, udah keluar aja," gitu. Nah, awalnya hotel, Ananya ini kayak, "Oh iya iya, entar entar, gampang 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 gampang." Terus hotelnya kayak, "Oke, mungkin ada salah paham," gitu. "Oke oke oke, fine fine," gitu. Nah, tapi lama-lama capek kan ya, apalagi orang-orang yang kerja di hotel kayak minta-mintain terus, terus tapi kagak ada hasilnya, capek, dan sampai katanya ada yang dipecat-pecatin gara-gara si Ana ini, karena istilahnya kan dia numpang gratis doang. Akhirnya pihak hotel, karyawan-karyawan hotel tuh mojokin si Ana dan Rachel ini waktu di kamarnya dia dan maksa, "Pokoknya siapapun kalian harus bayar sekarang juga. Kartu kredit kalian mana?" gitu loh, karena tagihannya tuh udah numpuk banget. Nah, akhirnya si Ana bilang nih, kayak anggap aja nih bro, sister banget, sis bayarin dulu dong, entar gua ganti deh seminggu, kasih waktu seminggu entar gue ganti," gitu. Ya Rachel mah namanya tahu kayak, oh dia orang kaya, kayak ya udah akhirnya Rachel lah yang bayar duluan. Di situ malah Ana kayak kelihatan kesel gitu sama, "Ngapain sih lu maksa-maksa mulu?" gitu, kayak seakan gue nggak bisa bayar, kayak gitu. Padahal gajinya Rachel waktu itu nggak seberapa lah istilahnya buat foto editor di Vanity Fair, dan ternyata kredit card yang dipakai waktu itu spend habis sekitar $62.000. Bayangin, 62.000 dolar itu lumayan loh, bisa sampai 600 jutaan kayaknya ya, sekitar 600 juta lebih sih itu. Nah, akhirnya setelah kejadian itu semua udah bersenang hahihi nih di Maroko. Di bulan Juni, kan tadi terjadi di sekitar bulan Mei ya. Kemudian beberapa hari kan dia, akhirnya di bulan Juni 2017 dia balik ke New York. Nah, bisa ditebak balik ke New York dia mau balik kemana nih? Pastinya ke hotel Elephant Howard tadi yang dia awalnya tidurin di sana kan. Nah, tapi ternyata dia tuh nggak bisa balik ke situ, udah diusir. Udah diusir sama pihak hotelnya karena dia punya tagihan yang numpuk tadi. Udah diusir, terus barang-barang dia itu nggak dibalikin, di-keep sama hotelnya. Nah, akhirnya nggak habis akal dia, check in lah lagi dia di hotel lain. Nah, tapi ternyata di hotel itu dia juga punya tagihan di hotel itu ya. Pihak hotel itu ngusir dia dong, udah punya tagihan masa lu mau nginep lagi gitu loh. Tapi herannya emang hotel-hotel ini kayak ya udah, dibebasin aja, malah diusir doang gitu. Nah, setelah dia terjadi diusir itu, dia nggak punya tempat tinggal kan, kayaknya nggak punya tempat tinggal deh. Pokoknya kejadiannya semakin parah lah pokoknya. Dari situ, ingat nggak dia punya goal buat punya properti bisnis yang tadi di Central Business di New York itu. Park South Avenue kalau nggak salah, Park Avenue gitu. Nah, tapi ternyata tempat itu sudah terjual, ya kan? Yang mau ternyata bukan dia doang nih, mungkin yang punya goal bukan dia doang. Kira tempatnya udah terjual. Nah, selama impiannya itu terjual, ternyata mungkin pihak hotel kayak mengekspos Anna Delvey ini. Anna Delvey, banyak media yang ngangkat tentang dia gitu, kayak udah spend money banyak-banyak, tidur di hotel mewah tapi nggak mau bayar, istilah kayak gitu kalau tulisannya di media. Dan ternyata dia itu sudah diincar sama jaksa di daerah New York situ. Akhirnya di 2017, tepatnya di bulan Desember itu, akhirnya dia ditangkap karena banyak tuntutan nih untuk dia, mulai dari penipuan, pemalsuan dokumen, dan juga banyak lagi lah, pokoknya tuntutannya menumpuk dari yang dia lakukan itu selama selama di tahun 2016 dan 2017 itu. Kalau di total-total dia nipu sekitar $275.000 dari bank, restoran, hotel, bahkan temannya yang Rachel Williams tadi yang diajak foya-foya ke Maroko. Nah, ternyata setelah ditelaah nama aslinya adalah Anna Sorokin. Dia itu lahir di Rusia di tahun 1991 dan mendapatkan hukuman sekitar 15 tahun penjara.
Tapi kalian mikir nggak sih, bukannya dia bukan siapa-siapa ya katanya, terus dia kok bisa ngasih tips, terus kok bisa orang sampai ngelihat dia kaya kayak gitu. Nah, ada ceritanya nih. Intinya awalnya kan dia punya goal buat beli gedung yang tadi, yang mahal tadi lah pokoknya. Biar untuk mencapai goalnya dia itu akhirnya dia pinjamlah ke bank sebesar 20 million dollars. Ini dollars. Oke, kita anggap 20 million ini 20 miliar ya. 20 miliar aja biar gampang. Dia pinjam sebesar 20 miliar. Nah, otomatis bank butuh kepastian dong. Kok lu pinjam sebesar ini, lu gimana cara bayarnya ntar? Terus dia ngomong, dia tuh punya aset 60 miliar nih. Tapi 60 miliar ini nggak bisa cair sekarang, nanti cairnya setelah dia di umur berapa gitu. Kalau nggak salah di umur 25 gitu. Nanti cairnya di umur segitu. Dan dia nunjukin suratnya. Surat legalnya kalau emang dia punya aset segitu terus bakal cair di saat dia di umur segitu. Siapa coba? Ya orang pasti ngira kayak, oh ya pasti anak pebisnis, anak kerajaan. Ya tergantung lah dia ngaku-ngakunya dari siapa gitu. Dia meeting nih sama pihak bank setuju. Berhasil dong dia untuk mengajukan pinjaman itu. Akhirnya pihak bank ngasih deal. Ya udah, gua kasih lu pinjaman ini, tapi lu bayar gua dulu 100, anggap aja di sini 100.000 dolar. Kita bilang di sini 100 juta ya. Anggap aja ya udah, kalau lu kasih gua 100 juta aja deh buat keperluan juga ngurus hukumnya, terus sama ngurus buat pasti kita butuh keterangan lebih lanjut dong tentang si Anna Delvey ini. Anna Delvey ini kan butuh informasi lebih lanjut. Jadi kayak istilahnya nyewa investigator gitu buat mastiin nih si Anna ini beneran apa enggak. Nah, akhirnya kayak ya uang untuk ngikat lah ya, dia bayar 100 juta nih. Nah, ternyata nggak susah buat si Rachel dapetin 100 juta itu. Tebak apa yang dia lakukan? Dia ke bank lain. Dia ke bank lain, namanya Bank Fortress. Kalau tadi kan namanya National Bank ya. Itu namanya National Bank, yang ini sekarang namanya Fortress. Dia bilang lah ke pihak bank, jujur banget dia bilangnya. Di sini dia jujur banget. Gue ntar dapat pinjaman 20 million. Gue cuman butuh 100 juta, 20 miliar. Gue cuman butuh 100 juta doang nih. Nanti setelah gue dapat pinjamannya ntar langsung gue ganti. Ya pihak bank kayak langsung ngeluarin gitu aja. Yang gue bingung, pihak banknya langsung ngeluarin gitu aja. Jadi akhirnya dapat kan dia uang 100 juta itu dari Bank Fortress. Terus kemudian langsung lah dia ke National Bank buat ngasih 100 juta itu. Nah, ternyata ada juga nih cek palsu yang dia bikin untuk mengajukan ke bank-bank lainnya nih selain National Bank dan Fortress Bank ini. Anehnya dan bodohnya juga pihak bank itu baru menyadari kalau itu ternyata cek palsu setelah si Anna Delvey ini atau Anna Sorokin ini udah dapat uangnya di dia. That's why dia tuh selalu megang cash doang, nggak pernah, mungkin karena itu dia nggak punya credit card atau apa kali ya. Dia ngasih tips orang dari cash, dari cash, dari cash. Nah, uang-uangnya itu dari situ. Tadi gue bilang juga kan, tujuan uangnya itu kenapa dia ngasih tips terus spend uang-uang itu? Iya, untuk membangun reputasi dia nih. Penting banget untuk membangun reputasi agar dia punya kenalan-kenalan kayak orang-orang kaya, sosialita-sosialita kaya, dan bank itu makin percaya mungkin ya. Di sini dia kayak mau nunjukin ke National Bank tadi yang dia pinjam 20 miliar tadi biar gue ini kaya nih, teman-temannya orang kaya. Makanya dia spend money terus sama orang-orang kaya itu. Nah, tapi ternyata hal itu tuh nggak berjalan lancar. Pasti, pasti nggak berjalan lancar. Karena di bulan Februari 2017, nggak tahu kenapa ya menurut kabar sih dia akhirnya nggak jadi pinjem. Nah, setelah dia nggak jadi pinjem tadi, banknya kan sempat udah dikasih duit nih 100 juta buat menginvestigasi si Ana ini. Nah, akhirnya sama bank uangnya tuh dibalikin, tapi uangnya tuh udah dipakai katanya sekitar 55 juta. Jadi kan sisa 45 juta nih. Ya udah dibalikin ke si Anna Delvey atau Anna Sorokin ini. Dari 45 juta itu dia gunain uangnya buat bayar ya itu hotel-hotel dia tadi, hotel-hotel yang di Elephant Howard, terus sama restoran-restoran itu, sambil dia akhirnya pergi lagi ke Nebraska. Karena nggak jadi pinjam ke National Bank, akhirnya dari situ kan dia kewalahan, udah punya banyak utang, terus di restoran juga, terus punya perusahaan PR kan tadi sempat gue ngomong dia sewa perusahaan PR buat
gedungnya itu nanti tadi, gedung bisnisnya itu tadi. Nah, akhirnya setelah ditangkap di awal tahun 2019 dia disidang. Selama sidang itu katanya bahkan anehnya, kayak ini aneh banget sih. Dia sampai sewa stylish. Sewa stylish biar dia kalau datang ke persidangan itu terlihat fancy. Baju-bajunya udah bagus lah pokoknya itu aneh juga sih. Gue bingung sih. Sampai bahkan dia pernah cancel sidang. Gue nggak mau sidang karena dia kayak terlihat jelek. Dia terlihat jelek terus gue nggak mau sidang, nggak mood gitu. Kocak sih menurut gue. Nah akhirnya dia bersalah dengan 8 tuntutan yang beberapa itu isinya pokoknya intinya kayak penipuan dan pemalsuan dokumen. Tapi dia nggak dituntut bersalah untuk yang Rachel meminjami uang ke dia. Dan saat mau pinjam uang ke National Bank, itu dia nggak dituntut bersalah. Karena menurut gue sih emang ya kenapa Rachel minjemin duit gitu loh. Terus National Bank juga kan dia cuma mau pinjam terus nggak pernah berhasil kan, ujung-ujungnya nggak pernah berhasil juga, jadi mungkin itu yang membuat dia nggak bersalah di situ. Nah tapi dia dituntut 4 sampai 12 tahun penjara nih dan harus bayar 200.000 dolar menurut hukum, dan juga ternyata bayar denda lagi sekitar 24.000 dolar. Lucunya dia itu bisa mengajukan, bukan, dia itu diajuin banding. Kayak kalau dia ngaku, kalau lu ngaku nih, lu mengakui kesalahan lu cuman dipenjara 1 tahun doang nih sama hukum tadi, sama jaksa tadi, cuma dipenjara 1 tahun doang. Tapi ternyata dia nggak ngaku, dia nggak mau ngaku karena dia merasa enggak kok, gue nggak bersalah, dan dia nggak kapok, dan bahkan katanya kalau misal dia nggak bersalah tadi dia bakal ngelakuin hal itu lagi. Aneh banget sih, dan makanya sangat menarik, karena sangat menarik nih cerita dia. Akhirnya cerita dia tuh diangkat ke Netflix, namanya Inventing Anna. Dia juga ternyata menurut kabar dapat royalti dari show yang mengangkat tentang nama dia. Kalau dari seriesnya sih gue baru nonton beberapa episode, cukup menarik sih episode-episode awal. Cukup menarik lah, kayak pengen tahu kelanjutannya itu apa tentang dia. Dan goal dia itu bener sih, pengen jadi terkenal dan dikenal semua orang. Bahkan sekarang dikenal seluruh dunia. Nah, itu tadi cerita tentang Inventing Anna atau Anna Delvey atau Anna Sorokin, terserah mau manggil siapa aja, mau manggil Mbak Anna juga boleh, silahkan. Jadi menurut kalian gimana sih? Keren banget gak sih? Kalau gue ngeliatnya kayak anjir, dia keren banget sih. Kayak bisa public relationnya, ngobrol sama orang-orang sosialita itu pinter banget, bisa memanipulasi kekayaan dia gitu loh. Mungkin buat kalian yang pengen nonton langsung nonton aja, di Netflix ada sekitar, kalau nggak salah sekitar 9 episode. Oke, segitu aja dari gua. Buat kalian yang emang tertarik sama konten-konten ya memang, langsung subscribe aja, kalau bisa nyalain notificationnya biar kalau kalian kita bikin konten baru nggak ketinggalan. Jangan lupa juga tombol like dan komen di bawah kalau misal mungkin kalian ada ide-ide menarik lainnya, atau kalian mau berargumen nih tentang Anna Delvey atau Anna Sorokin ini, langsung aja komen di bawah. Dadah.